حسبي ربي جل الله ما في قلبي غيره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat Islam semuanya. Pada edisi kali ini kita akan membahas kebohongan sejarah tentang Dracula. Barat banyak mendistorsikan sejarah tentang hal ini. Contohnya pada tahun 2014 Hollywood memproduksi film berjudul Dracula Untold Story. Dalam film tersebut digambarkan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai sosok pemimpin otoriter yang akhirnya dikalahkan oleh Dracula. Di dalam bukunya, Munir Iman Ramli mencoba mendudukkan sejarah Dracula melawan Al-Fatih dengan benar dalam buku berjudul Dracula vs Al-Fatih, yang mengklaim karyanya sebagai fakta sejarah berdasarkan kajian yang ilmiah. Dracula adalah manusia bengis dan jahat yang akhirnya mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1476 Masehi di tepi Sungai Snagov. Kepala Dracula dipenggal kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki, sedangkan badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Lalu, siapakah sebenarnya Dracula itu? Dracula dalam banyak film digambarkan sebagai makhluk penghisap darah. Film yang dipertontonkan itu hampir saja mengabulkan fakta sejarah yang sesungguhnya tentang Dracula. Nama aslinya adalah Vlad Tepes. Dia lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Benteng Giswara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab atau Vlad II yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul karena keanggotaannya dalam Ordo Naga. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga, sedangkan akhiran Ulea berarti anak dari naga. Dengan gabungan kedua kata itu, Vlad Tepes dipanggil Vlad Draculia, dan dalam bahasa Inggris dibaca Dracula, yang berarti anak dari sang naga. Berawal dari penaklukan Konstantinopel, kota penting ini sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman kekhalifahan Muawiyah di tahun 44 Hijriah, dan baru pada masa Al-Fatih kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya sekitar tahun 824 Hijriah. Penaklukan pun berimbas luas hingga menyentuh wilayah daratan Eropa, termasuk Wallachia yang berada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang. Namun, antara kedua pemimpin yaitu Vlad II dan Al-Fatih telah sepakat untuk membuat sebuah perjanjian, yang intinya Wallachia termasuk dalam kekuasaan Islam dan harus memberikan jizyah atau semacam pajak dalam syariat Islam. Selain itu, Al-Fatih juga membuat kesepakatan cerdas agar daerah itu tidak bisa mudah lepas atau memberontak dengan meminta dua anak Vlad kedua untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Vlad kedua ini bernama Vlad ketiga atau Dracula dan satu lagi bernama Radu Selvrumos. Kedua anak itu pun dikirim ke Konstantinopel dan menjadi orang-orang yang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang, sedangkan Vlad ketiga masih tetap pada agama aslinya. Bahkan Vlad ketiga makin membenci Islam dan Kesultanan Turki Utsmani seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Dracula mempunyai impian suatu ketika ia akan menjadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan kemudian ia akan menyerang Islam. Siapa sangka itu menjadi kenyataan. Vlad II yaitu ayahnya dikudeta dan mati. Untuk mencari kekosongan pemimpin, maka dikirimkanlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Dari sinilah Dracula berkhianat. Sisa-sisa prajurit Turki Utsmani yang ikut berperang bersamanya dalam menumpas para pengkudeta ayahnya disekap berhari-hari di ruang bawah tanah dan dalam keadaan telanjang bulat
dan diarak menuju pinggiran kota untuk dieksekusi. 300.000 umat Islam menjadi korban yang dibantai dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula, yaitu seseorang ditusuk dari duburnya dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya diruncingkan. Kayu sula itu menembus ke perut, kerongkongan, dan menembus ke kepala melalui mulut, dan lebih sadisnya lagi, tidak hanya orang dewasa yang menjadi objek kekejaman, juga terhadap bayi-bayi. Sungguh merupakan kekejaman yang sudah melampaui batas. Mendengar kekejaman Dracula, Al-Fatih mengangkat Radu, yaitu adik Dracula, sebagai panglima perang untuk mengkisos Dracula. Dengan 60.000 pasukan, berangkatlah Radu ke Wallachia. Walaupun mereka sedarah, tetapi keyakinan dan akidah yang terpatri dalam hati Radu menjadi kekuatan tersendiri untuk membela saudara seiman, walau harus berhadapan dengan saudara kandungnya. Namun sayangnya, Dracula telah mengendus rencana ini. Maka untuk menyambut pasukan Turki Utsmani, ia perintahkan pasukannya untuk memburu orang-orang Turki yang tersisa. Kemudian di kanan dan kiri jalan yang membentang sepanjang 10 km, Dracula memajang mayat-mayat kaum muslimin yang dilawannya dalam keadaan telah disulap. Mental kaum muslimin sempat goyah dengan pemandangan mengerikan ini. Tapi setelah menyaksikan kegigihan Sultan yang menunjukkan jiwa mujahid, semangat pasukan Islam kembali bangkit. Tentara yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Ponari karena merasa terdesak. Istri Dracul memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Adapun dengan Dracula, ia melarikan diri ke Hungaria melalui lorong rahasia. Itulah fakta sejarah yang sebenarnya yang banyak diselewengkan atau dikaburkan, sehingga banyak dari kita yang tertipu dengan sosok asli dari Dracula ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.